Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah kekayaan intelektual. Ya, kita lanjutkan pembahasannya tentang HKI. Jadi meneruskan materi sebelumnya. Ya. Kalau dalam materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang hak cipta dan hak merek ya. Ini kan contoh-contohnya ya tentang pembahasan mengenai ciptaan, kemudian jangka waktu perlindungan, ya. Contoh, kemudian hak merek, pengertiannya, kemudian contohnya itu seperti apa, itu sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk di hak paten ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ada 8 jenis ya pelindungan jenis tentang HKI itu ya. Kemarin sudah bahas tentang hak cipta, hak merek. Nah, sekarang yang ketiga kita bahas tentang hak paten. Ya. Paten adalah hak eksklusif ya, yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi paten itu ya, adalah perlindungan dalam bidang kekayaan intelektual dari lingkup ya aspek teknologi. Jadi kalau hak paten itu teknologi gitu. Jadi jangan sampai salah memahami ya. Kalau sudah bisa tentang HKI itu apa-apa dipatenkan. Nah, itu salah ya. Salah kaprah itu. Ya. Jadi kalau misalkan mau mengatakan mendapatkan perlindungan ya, itu jangan mengatakan mari kita mematenkan merek kita, mari kita mematenkan karya ciptaan kita, itu keliru ya. Jadi kalau misalkan mau mengatakan hal seperti itu ya mari kita mendaftarkan ciptaan kita, mari kita mendaftarkan merek kita, mari kita mendaftarkan paten ya, mari kita mendaftarkan desain kita gitu. Jadi mendaftarkan untuk mendapatkan lisensi ya. Jadi kalau ada himbauan ya dulu, misalkan pernah Anda mengetahui ada video ya dari pejabat yang mengatakan marilah kita rame-rame mematenkan ciptaan kita. Nah, itu tidak tepat. Ya, sekali lagi jadi paten itu dalam bidang teknologi yang untuk apa yang dilakukan itu adalah invention ya, temuan ya, dimana dia melaksanakan sendiri ya, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Artinya misalkan kita seorang yang bekerja itu secara freelance gitu ya, atau ya misalnya guru elektronik dan dia bisa menemukan teknologi gitu ya dalam bidang elektronik itu, kemudian dia mendaftarkan
invensinya itu, ya, patennya itu didaftarkan, maka dia bisa memiliki lisensi tersebut. Atau di kampus ya, di kampus itu ada fakultas teknologi ya, sains dan teknologi, atau fakultas teknik. Karena sebetulnya banyak hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh para dosen ya tersebut yang bisa mendapatkan perlindungan dalam bidang teknologi ya, atau paten, itu juga bisa dimintakan perlindungan. Ya. Nah, tergantung kesepakatannya. Kalau misalkan dia bekerja di dalam lingkup kampus itu, bisa jadi yang memiliki karya atau memiliki lisensi itu kampusnya juga bisa. Ya, kalau misalkan dia risetnya dibiayai oleh pihak kampus itu, dan untuk bisa menemukan invensi itu, penemuannya itu menggunakan fasilitas kampus, ya, wajar kalau lisensinya itu dimiliki oleh pihak kampus. Ya. Nanti tinggal dibagi saja gitu ya, disepakati saja pembagian mengenai royaltinya gitu antara pihak kampus dan pihak penemunya. Ya, kalau seperti di ITB itu sudah begitu ya. Jadi ITB itu kalau tidak salah dia banyak memiliki lisensi terkait teknologi yang dihasilkan oleh kampusnya, oleh dosen di kampusnya, sehingga dengan mendaftarkan patennya itu, ya kampus itu bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk pendapatan kampus yang berimbas kepada kesejahteraan semua dosen, dan dosen penemu itu pun juga dia mendapatkan royalti yang yang besarannya itu bisa disepakati dengan pihak kampus. Misalkan 60, 40 atau 70, 30 atau 50, 50 itu yang bisa disepakati di situ. Tapi kalau misalkan ya ada pula yang misalnya begini, ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan, ya karena dia terikat dengan perjanjian kerja, maka segala apa yang dia temukan berkaitan dengan pekerjaannya itu, nah itu bisa menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Nah, dia ya hanya mendapatkan haknya itu sesuai dengan perjanjian kerja gitu. Jadi apapun yang ditemukan, dihasilkan itu menjadi milik perusahaan. Gitu. Ya semacam tidak ditentukan lain oleh kedua belah pihak, oleh perusahaan dan karyawan tadi, ya, maka berlaku seperti itu. Kalau ditentukan lain, misalkan nanti akan diberikan manfaat ya kepada karyawan itu, ya berapa besarannya, nah itu bisa dituangkan dalam perjanjian kerja di situ. Nah, paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif, serta dapat diterapkan dalam industri. Ya. Jadi sini emang hasil terapan. Intinya kan khususnya teknologi itu bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat kan gitu. Dan itu bisa memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Atau ya dapat diterapkan dalam industri. Nah, untuk memudahkan industri. Misalkan menciptakan menghasilkan mesin gitu ya. Atau memudahkan orang melakukan aktivitasnya sehari-hari, nah itu ya bisa dimasukkan dalam kategori penemuan dalam bidang teknologi atau paten. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun. Terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang kembali. Ya. Jadi kalau paten itu ya memang jangka waktu terbatas ya, 20 tahun tapi tidak boleh berpanjang.
Ya alasannya ya supaya inovasi itu ya, invention itu bisa berkembang. Ya. Ada pembaruan-pembaruan, ada satu hal yang baru gitu, sehingga perlindungannya itu tidak diberikan dalam jangka waktu yang lama. Sebetulnya 20 tahun itu juga sudah terlalu lama ya. Sebab yang namanya inovasi itu dalam bidang teknologi itu pasti cepat sekali. Sangat cepat gitu. Mungkin 20 tahun aja, sebelum 20 tahun sudah ditinggalkan orang ya, karena sudah ada yang baru misalnya begitu. Ya. Tapi untuk memberikan sebuah perlindungan yang wajar karena menghargai usaha ya yang tidak mudah ya, karena butuh perencanaan, butuh waktu ya yang tidak sebentar ya, karena butuh biaya yang tidak sedikit ya, dan juga pemikiran-pemikiran yang rumit gitu ya, diberikan perlindungan selama 20 tahun. Ini untuk paten yang biasa. Sebetulnya ada juga paten sederhana ya. Paten sederhana itu ya paten yang simple lah gitu ya. Paten sederhana itu. Paten sederhana itu perlindungannya hanya 10 tahun. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang paten itu ada banyak contoh, ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai paten ya, teknologi. Ya misalnya dalam handphone di sini ada ponsel ya. Nah, ini dalam satu produk ini bisa terdiri dari banyak karya intelektual ya. Misalnya di situ ada hak mereknya, ada hak patennya, ada DTLST-nya ya, desain tata-letak sekitar padu, ada desain industrinya ya, ada hak ciptanya, ada rahasia dagangnya. Ya. Jadi dalam sebuah produk itu tidak mestinya satu, tapi bisa 6 atau 7. Dan untuk bisa memberikan perlindungan ya, memang sebaiknya masing-masing karya intelektual itu, jenis itu bisa didaftarkan atau mendapatkan perlindungan. Ya, kalau teknologinya, patennya di situ dalam handphone itu ya mengenai perangkat kerasnya gitu. Perangkat kerasnya yang bisa menghasilkan teknologi yang seperti itu. Bisa menghasilkan ada Android ya, ada OS ya, kemudian apa itu yang bisa dikatakan sebagai sebuah paten ya. Dan kalau misalkan merek itu kan di sini ada merek itu ya, sorry ya saya sebut merek saja, misalkan ada Samsung itu logonya seperti itu, Samsung, ada iPhone ya logonya seperti itu, ada Oppo misalnya, ada Huawei ya, ada Sony misalnya. Kemudian juga ada ya, macam-macam itu ya, itu masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri ya, yang mengesankan bahwa ketika orang ya, melihat itu sudah terpikirkan, oh itu adalah sebuah merek tertentu ya. Kemudian ada DTLST ini yang ada di dalam perangkat ya, handphone itu ya, desain industri ya, misalnya dalam kita sudah tahu misalnya ada handphone merek S gitu, desainnya seperti itu ya, itu sudah jadi satu kekhasan gitu, atau ada desain baru yang unik gitu ya. Sekarang ada ponsel bisa ditekuk ya, bisa dilipat gitu ya, yang lainnya belum bisa bikin ya, itu sudah bisa memproduksi itu.
Atau misalkan dalam ada handphone ya, misalkan ada iPhone itu sudah bentuknya ya, desainnya itu sudah ya, orang tahu bahwa iPhone seperti itu, Samsung seperti itu, Oppo seperti itu, ya, Xiaomi seperti itu, dan lain-lain itu orang sudah bisa mendeteksi. Jadi ada berbagai macam ya jenis ya. Nah, paten itu yang teknologi yang di dalamnya. Nah, kemudian contoh lain lagi misalnya dalam sebuah perangkat komputer. Paten dalam teknologi pengolah data misalnya di situ. Itu pun juga dapat dikategorikan sebagai ada teknologi ya. Selain itu juga ada desain industri tampilan produk ya. Tampilan produk bagaimana desain tersebut ya. Itu sudah bisa dikatakan juga sebagai area desain. Ada merek, ada cipta ini. Lalu dalam sebuah produk yang lainnya, misalkan dalam mobil ini ya, ini juga akan ada banyak sekali hal yang diberikan perlindungan dalam bidang paten. Ya. Kalau kabarnya kalau misalkan mobil itu ya ada sekitar 30-an ribu ya, komponen gitu, yang itu bisa menggerakkan ya, atau dalam satu kesatuan yang itu bisa harus ada yang dalam sebuah kendaraan misalkan mobil ya, ada banyak macam di situ ya. Bagaimana roda itu gitu ya. Ya, untuk kenyamanan harus seperti apa ya rodanya itu, ketebalannya ya, dan seterusnya, bahannya dari mana, bahannya dari apa, dan seterusnya. Untuk bisa empuk itu harus menggunakan bahan apa dan seterusnya. Itu jadi banyak sekali ya. Dan kemudinya harus bagaimana gitu. Ya. Kalaupun ada model hybrid gitu ya, jadi bisa menggunakan baterai ya, bisa menggunakan BBM gitu, itu pun juga satu teknologi yang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan nanti untuk bisa menghemat bahan bakar ya menggunakan teknologi yang baterai yang hybrid itu, di penghemat hybridnya, baterainya habis sampai menjelang habis, nanti kemudian menggunakan bahan bakar, jadi bisa sangat efisien ya. Kemudian banyak yang bisa diatur dalam sebuah kendaraan gitu ya, bagaimana letak kemudinya, bagaimana letak tuas persnelengnya gitu ya, bagaimana mendesain dashboardnya, bagaimana mendesain joknya gitu supaya diduduki itu enak ya. Itu kan sebenarnya teknologi juga ya, yang itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, bernilai itu dalam serangkaian uji coba gitu ya. Misalkan kita duduk di jok mobil X itu, kok beda dengan di mobil Y gitu. Mobil X karena ya hanya begini saja ya, duduk ya begitu, kurang nyaman. Tapi di mobil Y lebih nyaman gitu ya, seakan-akan misalnya kulit itu menyatu dengan joknya gitu, kulit kita manusia menyatu dengan jok, dan rasanya kalau duduk itu ya nyaman ya, duduknya juga enak gitu. Itu kan sebenarnya dari sebuah proses ya, proses yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu tentang paten. Yang berikutnya
berkaitan dengan desain industri. Ya. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, ya, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Ya, desain itu ya apa? Kalau kita melihat dari pengertiannya ya, desain itu ya suatu kreasi dalam bentuk konfigurasi atau komposisi garis awal. Jadi di sini desain industri itu ya masih dalam bentuk gambar ya, gambar atau desain. Ya, gambar atau desain. Memang ada yang mungkin agak bingung dengan hak cipta itu seperti apa kok. Di sini ada desain, kalau hak cipta kok juga mungkin ada yang dihasilkan dalam bentuk gambar juga gitu ya. Misalkan dalam hal seni rupa ya. Itu juga sebetulnya ada gambar-gambar juga. Bedanya apa gitu. Ya, jelas ini di sini adalah beda. Jadi kalau dalam desain industri ini ya, komposisi atau kreasi itu ya kan ada garis ya, ada warna ya, atau gabungan dari garis dan warna gitu. Bisa 3 dimensi, bisa 2 dimensi. Ya. Nah, di sini di akhir kalimat itu ya dikatakan serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk. Nah, artinya di sini desain itu belum mendapatkan perlindungan kalau belum ada produk yang dihasilkan. Ya, artinya harus ada produknya gitu. Desain tidak semata-mata. Nah, desain itu tadi akan mendapatkan perlindungan kalau ada produknya. Nah, misalnya tadi ada handphone ya. Handphone kan misalkan desainnya itu yang Android misalnya itu persegi ya, persegi kemudian nanti yang bagian sudut-sudutnya itu ada yang lengkung ya, ada yang persegi ya, ada yang bentuknya itu lancip gitu misalnya, atau ada yang pipih dan lain-lain. Nah, itu kan sebetulnya desain yang menarik. Misalnya saya mau bikin ya handphone yang bisa dilipat misalnya gitu, desainnya begini. Nah, tapi kemudian itu akan dapat perlindungan kalau sudah ada produk yang dihasilkan. Begini handphone bisa dilipat ya, dilipat layarnya gitu ya, Android dilipat layarnya. Nah, kemudian muncullah ya hal seperti itu. Nah, selain mendapatkan perlindungan dalam bidang teknologi, maka desain tadi itu juga bisa diberikan perlindungan. Ya, saya pernah baca itu di Australia itu ya, untuk bisa mendapatkan desain industri itu ya setidaknya harus diproduksi secara massal minimal sebanyak kurang lebih ya 300 unit barang. Itu baru diberikan perlindungan tentang desain industri. Ya. Nah, kalau di Indonesia saya kira kalau untuk produksi HASP itu harus ada uji coba ya, memang sebaiknya diproduksi secara banyak, tapi saya nggak tahu apakah di Indonesia sudah ada ketentuan seperti itu ya untuk minimal produksi ya. Coba nanti kalau saya terlewat ya, sepertinya kalau dalam undang-undang belum mengatur mengenai hal itu ya. Desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal menerimanya desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Ini ketentuannya ya, begitu.
Nah, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, ya, terhitung sejak tanggal penerimaan. Ya, itu desain industri. Nah, contoh desain industri ya, di sini ada misalnya ini desain interior mobil ya. Ya bagaimana itu apa? Kemudinya gitu ya. Bagaimana posisi dashboardnya, bagaimana posisi joknya, gitu. Bentuknya seperti apa. Ya. Tentunya antar satu mobil dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sama-sama satu merek tapi tipenya berbeda itu sudah lain lagi. Ya. Ya, intinya nanti akan bisa diberikan perlindungan kalau ada hasil yang sudah diproduksi. Nah, di sini ada desain mobil ya, desain mobil. Di sini ada saya ambilkan dari internet ya. Jadi di sini ada desain mobil ya. Bagaimana depannya gitu ya. Bagaimana rodanya posisinya gitu. Ya, jarak dari fender gitu ya. Fender ke depan itu berapa sentimeter gitu ya. Kan macam-macam ya. Ada mobil yang jarak dari fender dari bumper ke fender bagian roda itu hanya sekian sentimeter. Tapi ada juga yang sampai belakang. Ya, di bagian belakang pun juga begitu. Ya, jaraknya berapa? Kemudian ground clearance-nya misalnya gitu. Jadi jarak dari tanah ke body ya. Body itu berapa sentimeter? Itu kan juga mempengaruhi kenyamanan ya. Kalau misalkan semakin tinggi kan semakin limbung ya. Semakin tinggi itu kalau misalkan mau dibuat jalan yang kencang biasanya agak goyang. Tapi kalau kendaraan-kendaraan yang ground clearance-nya itu rendah ya, misalkan di bawah 20 cm, nah itu biasanya mobilnya nyaman. Misalkan begitu. Jadi tergantung dari desainnya. Ya. Mobil tinggi atau mobil yang rendah gitu. Ya. Nah, ini juga ya ada desain ya berupa velg ya, misalkan ini. Ini ada yang mendesain velg misalkan palang 5 seperti itu. Palang 5 tapi ada lekuk-lekuknya di situ ya. Kemudian bentuknya pun juga tidak lurus tapi ada sedikit yang bercabang gitu ya. Ada semacam kayak ketapel gitu desainnya. Itu kan ini desain ini baru bisa diberikan perlindungan kalau ada produknya. Kemudian dihasilkanlah produk seperti itu. Ya, desainnya menarik ya, bagus ya. Makanya kemudian diberikan perlindungan. Ya. Nah, di sini pun juga ada ya, desain ya. Misalkan botol kecap ya. Botol kecap ada yang bentuknya itu bergelombang-gelombang gitu. Itu orang sudah memesankan, wah ini botol kecap ya, atau sambal ya, ABC. Nah, gitu. Atau dulu ada ya yang isi ulang ya lebih ekonomis ya harganya, ya, maka dengan seperti itu. Jadi intinya bisa menghasilkan produk ya diterapkan untuk memudahkan manusia itu beraktivitas. Nah, di sini kan kalau ada isi ulang itu misalkan banyak ya, maka nanti tanpa harus repot-repot untuk menutup ya supaya tidak misalnya kecap supaya tidak datangin semut ya, maka nanti bisa nutup secara otomatis. Nah, gitu. Jadi aman dari gangguan semut ya.
dan juga aman pula dari udara ya, karena kalau misalnya udaranya itu selalu terbuka gitu, produknya nanti akan mengurangi kualitas misalkan begitu ya. Jadi desain itu hal yang intinya untuk memudahkan ya, bisa menghasilkan suatu hal yang memang itu sudah ada desainnya. Yang kelima ya, itu ada desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Ya. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi ya atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan selama 10 tahun. Nah, DTLST. Ya. Ini kalau saya diminta menerangkan, saya juga tidak begitu menguasai ya, karena ini kan orang teknologi ya. Tapi untuk gampangnya itu seperti ini. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu DTLST. Tentunya Anda sudah pernah melihat benda seperti ini ya. Ini biasanya kalau kita membongkar barang elektronik, biasanya ada muncul ini. Inilah yang disebut dengan DTLST. Ya. Saya masih ingat ketika dalam sebuah seminar nasional itu ya, bicara itu menyampaikan bahwa perlindungan DTLST itu di Indonesia itu baru satu ya, sehingga agak sulit memang kalau kita menemukan kasus ya DTLST ya. Nah, katanya pada seminar itu seminar tahun 2018 ya, waktu di Semarang ada asosiasi sentra KI gitu ya, yang ada asosiasinya, perkumpulannya mengatakan DTLST itu baru satu. Yang memiliki itu adalah dari ITB itu tentang DTLST. Ya. Nah, ini dalam pengertian tadi ya, intinya desain ini bisa dikatakan sekurang-kurangnya harus ada elemen aktif ya. Ya, semuanya terkoneksi, interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, dan peletakan dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Nah, ini ya, DTLST. Ini juga contoh ya, DTLST. Ya. Ini yang tahu adalah fakultas teknik ya. Jadi fakultas hukum itu mempelajari HQ ini ya supaya memahami terkait dengan bagaimana membuat perlindungan gitu. Jadi kan orang teknik belum tentu bisa membuat bagaimana mendaftarkan ya. Nah, jadi kan saya ini banyak sekali di kampus-kampus yang mendirikan sentra KI. Ya. Nanti tujuannya apa ya, menghimpun ya dan atau memfasilitasi dosen-dosen kampus terutama ya, yang dia itu bisa menemukan atau bisa
menciptakan suatu karya, ya, karya intelektual. Nanti dibantu untuk pendaftarannya. Nah, dalam bidang teknologi, ya, desain itu kan pendaftaran harus melalui serangkaian upaya, ya, bagaimana menarasikan apa sih yang harus dilengkapi. Nah, itu tugasnya sentra KI, ya. Selain dia bisa membantu, dia juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sekarang banyak sekali sentra KI itu, baik yang ada di kampus maupun di luar kampus, ya, banyak sekali. Bahkan ada asosiasi, ya, anggotanya puluhan, banyak sekali, seluruh Indonesia ada. Yang keenam adalah varietas tanaman. Varietas tanaman adalah perlindungan varietas tanaman yang diberikan negara, dalam hal ini pemerintah, ya, diberikan oleh pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Pemulihan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan satu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Ya, jadi intinya di sini varietas tanaman itu adalah kegiatan pemuliaan tanaman. Ya, pemuliaan tanaman. Maka yang melakukan disebut sebagai pemulia tanaman. Jadi dalam sebuah jenis tanaman, ya, itu bisa dihasilkan, ya, satu hal yang menarik, ya, dan berbeda dari jenis yang sama, ya. Jadi misalkan dalam prakteknya itu ada, ya, misalkan jagung, ya. Jagung itu ada bentuknya kan begitu, ya. Ada bijinya gitu, ya, ada tongkolnya gitu. Itu kan bentuknya secara umum tidak terlalu besar, tapi ada namanya jagung biji 2, ya. Biji 2. Itu nanti bisa mendapatkan perlindungan, ya. Apa kelebihannya? Ini bijinya lebih banyak, tongkolnya lebih gede gitu, lebih besar. Sehingga yang dihasilkan pun juga lebih banyak gitu, memudahkan. Bagaimana untuk bisa membuat itu? Nah, itu dari serangkaian proses, ya. Serangkaian proses. Bagaimana cara menanamnya, bagaimana bibitnya, dan seterusnya. Jangka waktunya 20 tahun, ya, untuk tanaman semusim, ya, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan, ya. Ya, contoh dari PVT ini, ya. Ini kan buah apel, ya, buah apel. Ya, kita tahu kalau apel itu, ya, biasanya dalam isinya itu warnanya putih, ya, cenderung agak putih gitu. Tapi ada apel itu yang isinya merah muda begini, ya, atau ungu ini, merah muda, ya. Ini kan dalam sebuah rangkaian, ya, pemulihan tanaman apel, tapi ada hal yang berbeda, ya. Contoh lain lagi, ya, ini ada semangka. Kalau semangka itu kan yang kita tahu, ya, di Indonesia itu ada semangka itu, ya, bulat, ya. Tapi di sini ada semangka kotak, ya. Nah, ini sepertinya di luar negeri, ya.
Ini jadi ada kegiatan pemulihan tanaman itu ya seperti itu. Ya, misalnya cabai itu biasanya ya kecil gitu ya. Ada yang merah, ada yang. Nah, ini kalau misalnya ternyata ada pemulihan tanaman, cabai lebih panjang gitu, lebih besar gitu, cabai dan lebih pedas, nah, itu juga kegiatan pemulihan tanaman. Ya. PVT ini perlindungan tadi ya setiap tahun itu oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Pertanian itu harus terus dievaluasi. Jadi nggak bisa memberikan perlindungan PVT, tapi dia tidak melakukan pemulihan itu tidak melakukan produksi secara kontinu, itu nggak bisa. Kalau bisa dievaluasi ya sekian tahun tidak ada menghasilkan suatu pemulihan tanaman secara kontinu, ya maka itu bisa dicabut itu izinnya itu lisensinya itu. Nanti Anda bisa baca di undang-undang ya. Jadi tidak seperti hak yang lainnya gitu. Misalkan paten, misalkan desain industri itu kalau misalkan tidak produksi tapi tetap diberikan perlindungan. Tapi kalau untuk yang varietas tanaman itu harus dievaluasi. Bahkan nggak salah tiap tahun ya dievaluasi, dilaporkan masih bikin apa tidak, masih melakukan pemulihan tanaman apa tidak dalam produk tersebut maksudnya. Kalau tidak itu bisa dievaluasi, bisa dicabut itu lisensinya itu. Yang berikutnya indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, ya, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Pemohon indikasi geografis ya bisa merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk yang itu bisa berupa sumber daya alam, ya, barang kerajinan tangan, dan hasil industri. Ya, atau pemohon itu bisa memerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Ya. Jadi indikasi geografis itu kalau melihat di sini, ya, yang memiliki itu adalah harus komunal, ya, harus kelompok. Gitu. Beda kalau yang sebelum-sebelumnya itu bisa individu. Kalau indikasi geografis itu harus kelompok. Ya, kelompok. Jadi tadi lembaga yang mewakili masyarakat. Berarti kan itu kan kelompok ya. Kemudian ada pemerintah daerah provinsi. Atau misalkan ada dalam satu masyarakat ada paguyubannya gitu. Nah, itu paguyuban itulah nanti yang memiliki lisensi. Jadi itu komunal ya. Karena indikasi geografis biasanya ini terkait dengan suatu area ya, kawasan. Kawasan yang itu biasanya terdiri atas banyak orang sehingga tidak mungkin itu hanya dimiliki oleh satu orang, jadi harus kelompok. Indikasi geografis dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Ya. Contoh indikasi geografis itu misalnya di DIY ada Salak Pondoh, Salak Pondoh Sleman. Jadi situ kan ada unsur gini ya, menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi, sehingga memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Nah, sekarang kita tahu bahwa salak Pondoh itu salak yang bagaimana? Nah, salaknya yang rasanya enak gitu ya, banyak dicari oleh orang gitu. Ya, salak Pondoh dari Sleman. Ya.
Jadi kalau ada orang beli salak pondoh di Sleman kemudian ditanam di tempat lain gitu, ditanam di Jawa Barat, di Jawa Timur gitu, mungkin bisa tumbuh tapi rasanya tidak akan sama dengan salak pondoh dari Sleman ya. Berbeda karena ya mungkin faktor tanah ya, tanahnya beda. Di Sleman ada apa dekat Gunung Merapi gitu ya, sehingga kandungannya beda. Itu dia kekhasannya seperti itu. Ya. Kemudian ada misalnya kopi Arabica Gayo, itu juga bisa dikatakan sebagai indikasi geografis ya. Tanaman kopi Arabica itu sangat di Aceh ya, di Aceh itu kan beda yang dihasilkan dengan dia ditanam di tempat yang lain. Nah, itu. Juga ada ubi cilembu ya, dari Sumedang. Meskipun di sini ada ubi cilembu, tapi jika ya ubinya itu misalnya tidak dari sana gitu, bisa lain. Kemudian ada tembakau rindil Magelang ya. Tembakau rindil kok ada dari Magelang pasti sudah paham nih. Tembakau yang apa ya, spesial ya. Ya tembakau yang kalau pernah saya baca itu yang mahal itu. Kalau nggak salah 1 kilonya itu bisa sampai 800.000 rupiah ya, kalau nggak salah. Dan itu kalau di apa dihasilkan hanya dari Temanggung ya, hanya di sanalah yang bisa menghasilkan tembakau itu dengan cita rasa yang berbeda dari tempat lain. Nah, itu. Ya. Di Yogyakarta juga ada itu apa namanya gula merah ya. Gula merah itu di Kulon Progo itu juga satu hal yang menjadi kekhasan ya. Kekhasan. Intinya semuanya itu dimiliki oleh komunal. Ya. Ada masih banyak contoh yang ada di Indonesia ya. Selain kopi itu ada juga susu kuda liar Sumbawa, itu juga merupakan ada perlindungan. Ada beras di Bali kalau nggak salah ya. Nanti Anda bisa browsing di internet jenis-jenis indikasi geografis itu seperti apa. Ya, banyak contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah rahasia dagang ya. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis ya. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang itu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi tersebut kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Rahasia dagang itu bisa juga diberikan kepada pihak yang lain ya, dan membeli lisensi kepada pemilik rahasia dagang sebelumnya atau yang pokok ya. Jadi rahasia dagang itu bisa tadi ya berupa ini informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Ya kalau dalam bidang produksi ya, bagaimana cara membuatnya, mengolahnya gitu ya, pakai mesinnya bagaimana gitu. Jadi itu metode terkait dengan produksi atau bagaimana mengolah ya, bagaimana menjual, itu semuanya bisa dikatakan sebagai rahasia dagang. Atau misalkan dalam sebuah produk makanan, resepnya ya, bumbunya itu bagaimana, itu tidak semua orang tahu. Nah, itu ya. Ya terkadang kalau
ada perusahaan-perusahaan yang di-franchise-kan itu, makanan ya misalnya, itu tentang bagaimana memprosesnya ataupun resep dari masakan itu ya biasanya sudah dalam bentuk jadi itu dikirimkan, tidak diolah di situ, dibentuk mempertahankan mengenai cita rasa itu. Ya, jadi segala hal yang itu tidak diketahui oleh publik ya, tapi itu memberikan manfaat nilai ekonomi. Ya, itu dikatakan sebagai rahasia dagang. Ya. Contohnya rahasia dagang itu ya, ini kan contohnya banyak makanan ya, tapi tidak selalu makanan sih. Sepertinya di pertemuan yang kemarin kita sudah sedikit banyak membahas ya tentang hal itu. Nah, misalnya dalam rahasia dagang itu di sini ada formula minuman ya, minuman bersoda ya, ratusan tahun itu tetap rasanya ya seperti itu karena ada suatu resep khusus, dan sampai sekarang pun juga ya di pasaran Indonesia itu juga masih banyak orang yang mengkonsumsi ya. Misalkan resep makanan ya, parfum ya, seperti apa parfum itu gitu ya, ada baunya seperti ini, dari mana bahannya gitu ya, dan seterusnya, ada metode bisnis dan lain-lain ya. Jadi rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnisnya begitu. Dan dia punya nilai ekonomi ya, karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ya, di sini ada resep bakmi, ada ya tentang resep makanan ya, KFC gitu. Itu kan bagaimana orang akan membuat ya ayam goreng yang sama dengan KFC tapi rasanya tetap tidak akan sama. Tampilan boleh sama tapi rasa berbeda. Ya karena hanya KFC yang tahu. Orang tidak tahu. Bertahun-tahun dia bekerja di KFC, keluar bikin warung ya. Karena tapi dia belum tentu tahu bagaimana cara komposisi bumbunya di situ. Ya. Ya. Jadi itu yang bisa kita diskusikan, ya, kita bahas dalam sesi kali ini ya tentang HKI. Ya. Mari kita akhiri. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.